Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang fikih, yakni khususnya kalian kelas 7, tetapi saya akan membaurnya dengan kesehatan dan juga makna di dalamnya. Sehingga pembahasan kali ini ialah sholat lebih daripada senam. Langsung saja kita mulai. Mengapa judul pembahasan fikih kali ini adalah sholat lebih daripada senam? Yakni sebagaimana peneliti-peneliti barat di luar sana mengatakan bahwasanya gerakan-gerakan sholat sangat menyehatkan, layaknya senam. Tetapi di balik gerakan dan di balik ucapan itu memiliki makna yang sangat dalam, sehingga bukan hanya menyehatkan tubuh kita, tetapi juga menyehatkan jiwa kita. Selama ini kita sholat 5 waktu, tetapi tahukah kalian apa artinya sholat? Sholat secara bahasa artinya doa. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata sholat yang berarti doa. Wa sholli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Inna sholawataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu menumbuhkan ketentraman pada jiwa mereka. Quran surah At-Taubah ayat 103. Jadi sholat itu berarti adalah doa atau harapan. Semua dari takbiratul ihram sampai salam itu semuanya adalah doa. Sedangkan menurut istilah sholat ialah perkataan atau perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, jadi sholat yang diwajibkan sebanyak 5 waktu, yakni sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Baik, untuk memahami sholat sehingga sholat kita khusyuk dan juga mengetahui manfaat daripada sholat itu sendiri untuk kesehatan kita, mari kita lihat dari ketentuan rukun-rukun sholat yang menurut mazhab Syafi'i terdapat 13 rukun di dalam sholat. Di antaranya ialah niat, berdiri, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumakninah, membaca tasyahud, membaca sholawat Nabi, membaca salam yang pertama, dan tertib. Ke-13 itu adalah rukun sholat yang akan kita bahas satu persatu. Next. Yang pertama adalah niat. Sebagaimana kita ketahui di dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung pada niatnya. Adapun mengucapkan niat itu letaknya di dalam hati, namun disunahkan untuk mengucapkannya. Apa contohnya? Seperti usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang kedua ialah berdiri jika mampu. Artinya kalau misalkan dalam keadaan uzur seperti tidak mampu untuk berdiri sehabis kecelakaan atau terkena musibah lainnya, maka ini diperbolehkan untuk duduk, berbaring, atau memberikan isyarat saja. Next, takbiratul ihram dilakukan dengan 2 cara. Satu, pertama adalah mengangkat kedua tangan sampai ke bawah telinga atau di sejajar dengan bahu. Baik, maknanya diantaranya menurut Imam Nawawi ialah mengangkat tangan maksudnya adalah berserah diri. Anak-anakku sekalian, pasti kalian punya masalah yang berbeda-beda. Dan kunci dari permasalahan untuk menemukan kesuksesan itu ialah mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah adalah kunci daripada kesuksesan itu sendiri. Jadi ketika kita memulai dengan sholat, maka kita mengangkat tangan ialah bermakna menyerahkan diri layaknya tawanan perang yang sudah meminta ampun kepada lawannya. Masya Allah, ini luar biasa sekali maknanya.
Selain itu, takbiratul ihram juga menyehatkan organ tubuh paru-paru kita. Mengapa demikian? Karena ketika tangan diangkat, maka tulang rusuk dan rongga dada akan memperlebar. Pada saat itu seharusnya udara nafas akan masuk. Tetapi seseorang yang mulai sholat dengan takbiratul ihram harus mengucapkan Allahu Akbar, sehingga memaksa udara mengalir keluar. Ini menyebabkan partisi atau sekat rongga dada menjadi terbiasa dan terlatih. Masya Allah. Ini adalah keuntungan luar biasa buat kalian yang rajin sholat dan juga memaknainya secara khusyuk. Baik, kita next. Rukun sholat yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Di mana surah Al-Fatihah adalah dialog antara hamba dan Tuhannya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku membagi sholat antara diriku dan hambaku menjadi dua. Untuk hambaku apa yang dia minta, apabila hambaku membaca di dalam sholat membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada hambanya itu, hambaku memujiku." Jadi anak-anakku sekalian, di dalam Al-Fatihah ketika kita sholat, maka itu adalah bentuk dialog kepada Tuhan, kepada zat yang paling tinggi. Bagaimana perasaan kalian kalau misalkan bisa berbincang dengan orang-orang hebat seperti presiden? Itu adalah sebuah kehormatan buat kalian. Tapi dalam sholat kalian bisa berbincang dengan zat yang paling tinggi, zat yang paling tinggi. Rukun yang kelima ialah ruku secara tumakninah atau diam sejenak. Ya, posisi ini bermakna bentuk tawadu atau ketundukan kepada Sang Pencipta. Dan ini baik sekali untuk mereka yang memiliki masalah persendian, tulang belakang, rematik, dan perut. Masya Allah. Karena posisi paha itu tertarik dan kondisinya menekuk 90 derajat. Apa yang kita baca? Yang kita baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Rukun yang keenam adalah i'tidal dengan tumakninah. Pergantian antara posisi ruku dan i'tidal, maka kita mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, yang artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Oleh karena itu adalah kesempatan kita untuk memuji Allah. Sehingga maka kita biasanya berdoa dengan ucapan Rabbana walakal hamdu. Nah, anakku sekalian, di sisi lain, posisi ini juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita, menjaga keseimbangan tubuh, dan berguna mencegah pingsan secara tiba-tiba. Mengapa demikian? Karena saat berdiri dari ruku, berdiri, itu membuat darah dari kepala akan turun ke bawah. Sehingga bagian pangkal otak mengatur keseimbangan, berkurang tekanan darahnya. Hal ini dapat menjaga saraf keseimbangan tubuh dan mencegah pingsan secara tiba-tiba. Masya Allah. Next, rukun sholat yang ketujuh ialah sujud dengan tumakninah. Ini adalah gerakan yang sangat bermakna, di mana seorang hamba meletakkan anggota wajahnya, yakni anggota tubuh yang paling mulia, di dasar tanah atau di lantai. Tetapi hamba itu tetap mengucapkan apa? Subhana Rabbiyal A'la, yang artinya maha suci Allah yang maha tinggi. Tapi di sisi lain juga memberikan kesehatan bagi tubuh kita, yakni untuk memompa getah bening ke bagian leher dan ketiak. Mengapa demikian? Karena posisi jantung di atas otak. Aliran ini berpengaruh pada daya pikir seseorang. Oleh karena itu sebaiknya melakukan sujud dengan tumakninah, tidak tergesa-gesa, agar darah cukup jumlahnya di otak. Rukun sholat yang ke-8 ialah duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Duduk ini dilakukan dengan duduk iftirosh, atau duduk dengan cara meletakkan punggung kaki kiri dan mendudukinya. Kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya menghadap kiblat. Apa doa atau bacaan yang kita ucapkan dalam duduk di antara dua sujud ialah Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini.
yang artinya sangat dalam sekali. Wahai Robku, ampunilah aku yang banyak dosa, rahmatilah aku, tutupilah kekuranganku, angkatlah derajat, berilah aku petunjuk, berilah aku keselamatan, dan berilah rezeki untukku. Insya Allah. Ya, jadi doa ini sangat luar biasa. Next, rukun yang ke-9 ialah duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumakninah. Apa yang kita baca? Bacaannya ialah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sambil ditunjuk. Adapun duduk tasyahud awal ialah duduk iftirash, sedangkan akhir menggunakan duduk tawarruk atau duduk di mana kaki kiri diletakkan di sebelah kanan. Next, rukun yang ke-10 ialah membaca tasyahud akhir yang sudah saya jelaskan. Kemudian next, dari membaca tasyahud itu kita lanjut langsung disambung membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa doanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Next, rukun sholat yang ke-12 ialah membaca salam yang pertama. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu sudah menjadi rukun, artinya sholat kita sah. Apa maknanya? Ialah ibadah bukan hanya kepada Tuhan. Jadi takbiratul ihram yang pertama tadi itu untuk Allah. Tetapi Assalamualaikum warahmatullah itu untuk teman kita. Ada yang kesusahan, dibantu. Jadi bukan hanya peduli terhadap ibadah kita kepada Allah, tetapi peduli terhadap manusia. Di sisi lain ada manfaat kesehatannya, yakni mencegah sakit kepala dan menjaga ketegangan kulit wajah. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Yang terakhir adalah tertib. Maksudnya adalah dari takbiratul ihram sampai salam tidak boleh ada yang ditukar-tukar. Ruku duluan, i'tidal duluan, oh saya mau sujud duluan. Tidak boleh seperti itu, artinya kita harus tertib. Next, begitulah pembelajaran kita hari ini sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kita bisa simpulkan maknanya sangat luar biasa, baik dari gerakan maupun doa. Kemudian ada manfaat-manfaat kesehatan. Jadi kalau saya bisa simpulkan, Allah telah menghidupkan kita dengan cara yang Allah sendiri tahu bagaimana cara merawat diri kita, karena Allah yang menciptakan. Masya Allah. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.